Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Novita Kusumaningrum NIM 63010190072 dan Ambar Anggraini NIM 63010190053 yang akan membahas periode pembaharuan Muhammadiyah. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Saya Ambar Anggraini, NIM 055 dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab Muhammadiyah. Sejarah Muhammadiyah. Dalam catatan sejarah, nama Muhammadiyah yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap organisasi yang didirikannya adalah atas usul dari seorang kerabat sekaligus teman seperjuangannya. Setelah melalui sholat istikharah, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian memberikan nama Muhammadiyah bagi organisasi yang dipimpinnya itu. Secara terminologis, Muhammadiyah adalah organisasi dan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar berasas Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Bertepatan tanggal 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta. Secara global, menurut Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adabi Darban, faktor-faktor yang menjadi latar belakang lahirnya Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan Muhammadiyah didirikan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6 sebagai berikut. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dimaksudkan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Tujuan berdirinya Muhammadiyah diantaranya 1. Pengembalian ajaran Islam pada ajaran murni menurut Al-Quran dan Hadis. 2. Peningkatan pendidikan dan pengajaran yang berlandaskan agama Islam. 3. Pendorong umat Islam untuk hidup selaras dengan ajaran agama Islam. 4. Pembinaan dan penyiapan generasi muda agar kelak dapat menjadi pemimpin masyarakat, agama, dan bangsa yang adil dan makmur. 5. Berusaha meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. 6. Ikut menyantuni anak-anak yatim piatu. Muhammadiyah merupakan gerakan reformasi Islam yang berusaha menghapuskan budaya bid'ah, takhayul, dan khurafat yang ada dalam budaya masyarakat. Muhammadiyah berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan Hadis. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah mengembangkan istilah Islam berkemajuan yang berupaya mengembangkan etos dari surah Al-Asr, bukan sekedar berbicara tentang kewajiban menyantuni orang-orang miskin, tetapi juga berkewajiban berproses untuk membentuk peradaban utama. Jejak tokoh Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di daerah bernama Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Pria yang lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis ini adalah putra keempat dari 7 bersaudara yang ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar. Ibunya bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari Haji Ibrahim. Yang pada masa itu Haji Ibrahim menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Beliau adalah generasi ke-12 dari salah seorang wali songo yang terkemuka dalam mendakwahkan Islam di daerah Gresik yang bernama Maulana Malik Ibrahim.
Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan memang sangat antusias untuk berdakwah. Ia menunaikan haji ketika beliau masih berusia 15 tahun dan menetap di kota Mekah selama 5 tahun. Selama di Mekah, beliau memperdalam ilmu agama dan juga berinteraksi dengan Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah yang memiliki pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam. Pada tahun 1888, beliau kembali ke kampung halaman dan mengubah nama beliau dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Beliau kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun di sana pada tahun 1903. Selama 2 tahun di Mekah, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia adalah pendiri NU. Sekembalinya beliau dari Mekah pada tahun 1912, beliau mendirikan Muhammadiyah di kampung halamannya, yaitu Kauman Yogyakarta. Baru pada tahun 1921, Muhammadiyah diberi izin oleh pemerintah untuk mendirikan cabangnya di daerah lain. Selain mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berjasa mendirikan berbagai usaha yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Yang selanjutnya adalah ide gerakan pembaruan pendidikan Muhammadiyah. Di Indonesia hingga akhir abad ke-19 Masehi, pola pendidikan dualistik masih berkembang, yakni sistem pendidikan kolonial dan sistem pendidikan Islam tradisional, seperti pondok pesantren. Kedua sistem pendidikan tersebut banyak mempunyai perbedaan yang mendasar, bukan hanya metode, tetapi juga dari segi kurikulum dan tujuannya. Di lain pihak, kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler yang bertujuan untuk mendidik anak-anak priai untuk menjadi juru tulis tingkat rendah dan pemegang buku sebagai pegawai-pegawai yang dapat membantu majikan-majikan Belanda dalam tugas di bidang perdagangan, teknik, dan administrasi. Jadi, orientasi pendidikan itu hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah Belanda untuk tenaga-tenaga pembantu di kantor. Selanjutnya, dengan bergulirnya kebijakan politik etis, lembaga sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda tidak hanya dikhususkan untuk orang Belanda atau orang Indonesia yang berasal dari kalangan priai saja, tetapi juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan politik etis mengakibatkan bermunculan lembaga pendidikan sekolah, mulai dari sekolah rendah hingga menengah. Kemudian, pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan sekolah rendah yang dinamakan Volkschool atau sekolah rakyat, dengan masa belajar selama 3 tahun, yang kemudian dilanjutkan dengan program Vervolkschool atau sekolah lanjutan dengan masa belajar selama 2 tahun. Sesuai dengan landasan politik yang dijalankan, maka sekolah-sekolah tersebut juga mencerminkan arah politik pemerintahan kolonial Belanda, yaitu sekedar memenuhi kebutuhan tenaga atau pegawai terdidik. Karena itu, tidaklah aneh jika pendidikan yang dikelola pemerintah hanya memfokuskan pada pengetahuan atau knowledge. Bahkan, Mukti Ali mengatakan bahwa sistem pendidikan kolonial sangat bersifat individualistik dan kurang sekali memperhatikan asas-asas moral. Maraknya pendidikan yang dikelola pemerintah kolonial Belanda dengan sendirinya melemahkan eksistensi lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren. Kemudian, pada permulaan abad ke-20, di kalangan Muslim terpelajar di Indonesia, mulai muncul kesadaran baru untuk mengatasi kondisi pendidikan Islam di Indonesia yang mengalami keterpurukan. Mereka terbuka terhadap ide-ide dan pemikiran yang membawa pada perubahan dan kemajuan untuk menemukan solusi yang terbaik.
Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para pemimpin Muhammadiyah bertekad mengadakan pembaharuan pendidikan. Pembaharuan tersebut meliputi dua segi, yaitu cita-cita dan teknik. Selanjutnya, gerakan pembaharuan pendidikan Muhammadiyah. Untuk merealisasikan ide pembaruan dalam dunia pendidikan, Muhammadiyah telah melakukan aktivitasnya dalam bentuk mendirikan madrasah-madrasah dan pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum dan modern, mendirikan sekolah-sekolah umum dan memasukkan kurikulum keislaman dan kemuhammadiyahan. Lembaga pendidikan yang didirikan di atas kelola dalam bentuk amal usaha dan dengan penyelenggaraannya dibentuk sebuah majelis dengan nama Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah secara vertikal mulai dari pimpinan pusat sampai ke tingkat pimpinan cabang. Gerakan pendidikan Islam Muhammadiyah tampak lebih difokuskan pada pendirian sekolah-sekolah umum. Meskipun sistem pendidikan Islam, termasuk pendidikan berasrama atau boarding school dan pesantren juga mendapatkan perhatian. Selanjutnya adalah pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah. Usaha dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mendirikan masjid dan musola sebagai tempat sarana ibadah. Yang kedua adalah bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Yang ketiga adalah bidang sosial kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha, rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotik, panti asuhan anak yatim. Yang terakhir, yang keempat adalah bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah bukan partai dan underdog partai politik, akan tetapi sebagai partisipasi politik Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan paduan etika, moral, dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat. Visi misi pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah Gerakan Islam, Dakwah, dan Tajlid, organisasi Muhammadiyah juga telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu media untuk mencapai tujuan organisasi sosial keagamaan ini. Penempatan ini selain strategis juga telah membawa keberhasilan yang luar biasa dalam rangka mencerdaskan umat Islam dan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu wahana untuk berperan aktif mencerdaskan anak-anak bangsa, Muhammadiyah telah merumuskan visi, misi, tujuan, dan kelembagaan pendidikannya. Pembaruan di bidang pemikiran adalah pengembangan wawasan pemikiran atau visi dalam melaksanakan atau implementasi ajaran berkaitan muamalah duniawiyah yang diizinkan syara atau modernisasi pengelolaan dunia sesuai dengan ajaran Islam, seperti pengelolaan negara dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan misi utama Gerakan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam pengertian menata laksanakan ajaran Islam melalui dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di berbagai bidang kegiatan. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah mengandung makna bahwa pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dalam pengembangan sumber daya manusia mengantisipasi berbagai tantangan ke depan yang tidak dapat memerlukan titik tumpu pengembangan yang strategis. Konteks ini, 2 titik tumpu utama yang dijadikan adalah proses antisipasi, yaitu upaya penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.